Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Nabi Muhammad. Sahabat Mufijitin yang saya cintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video singkat ini kita membahas tentang keutamaan mempelajari, mengajarkan dan membaca Al-Quran. Pahala dalam mengajarkan Al-Quran ini, Rasulullah SAW beliau bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Hadis riwayat Bukhari. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan pahala membaca Al-Quran, Rasulullah SAW juga bersabda, man qara harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Rawahu Tirmizi. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Luar biasanya pahala membaca Al-Quran, teman-teman. Maka kita usahakan dalam sehari itu ada membaca Al-Quran, agar kita mendapatkan kebaikan dari Al-Quran dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita ajarkan, tentu akan bertambah lagi kebaikan yang mengalir untuk kita bawa ke kampung akhirat. Rasulullah SAW juga bersabda, mathalul ladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa hafidun lahu ma'as-safaratil kirami al-bararah. Wa mathalul ladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yata'ahaduhu wa huwa 'alaihi syadidun falahu ajrani. Muttafaqun alaih. Perumpamaan orang yang baca Al-Quran dan dia hafal Al-Quran tersebut, maka dia akan bersama para malaikat yang suci lagi mulia. Namun bagi mereka yang baca Al-Quran masih dalam kesulitan, yang mana dia rutin melakukannya meskipun tidak lancar, maka dia dapatkan 2 pahala. Jadi dia rutin baca, walaupun masih ada kekurangan, ambil beriringnya waktu, dia tetap berusaha untuk memperbaiki bacanya hingga menjadi mahir, akan mendapatkan keutamaan bersama para malaikat yang suci dan mulia. Karena orang baca Quran itu, para malaikat akan simak bacaan kita, karena ada para malaikat itu yang hadir di majlis-majlis ilmu, yang di situ disebutkan nama-nama Allah, termasuk ketika membaca Al-Quran. Maka para malaikat ada yang hadir untuk menyimak. Ini keutamaan dari kita membaca Al-Quran, apalagi bacaannya sesuai dengan tajwid. Subhanallah. Rasulullah SAW juga bersabda, yuqalu li sahibil Quran, iqra wartaki warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Rawahu Tirmizi. Kelak nanti akhirat, mereka ahli Quran yang membaca Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, istiqamah dalam kebaikan yang diajarkan dalam Al-Quran, maka dia akan dikatakan kepadanya, maka ini adalah ahli Quran, bacalah dan naiklah, bacalah dengan tertib sebagaimana dahulu kamu bacanya di dunia, karena kedudukanmu nanti di akhirat itu pada akhir ayat yang kamu baca. Maka ini keutamaan yang besar, ya. Kita usahakan semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang ketika di akhirat nanti Allah panggil, di antara orang-orang yang disebut namanya sebagai ahli Quran, perintahkan kepadanya untuk baca naik dengan tartil. Jadi sunnah itu membaca Quran yang tartil, ya, tidak berlebihan, karena itu lebih merasuk ke dalam hati, lebih menghayati bacaan dalam Al-Quran. Al-Khatib berkata, disebutkan dalam athar sebuah riwayat bahwa jumlah ayat Al-Quran sesuai dengan jumlah anak tangga syurga. Dikatakan kepada para membaca Al-Quran, naiklah tangga itu sesuai dengan ayat Al-Quran yang sebelumnya kau baca di dunia. Oleh karena itu, siapa yang menyempurnakan baca Al-Quran seluruhnya, maka dia akan sampai pada anak tangga tertinggi dalam syurga. Sedangkan siapa yang baca suatu juz dari Al-Quran, maka tangga dinaikinya sesuai dengan bacanya itu. Dengan demikian, akhir pahalanya adalah pada akhir bacaannya.
Maka kita usahakan dalam kehidupan kita ini minimal kita pernah khatam membaca Al-Quran dari awal hingga akhir, dan kalau bisa diusahakan dengan sambil mentadaburi makna-maknanya. Dan keutamaan orang-orang yang memiliki anak, yang mana anak ini mempelajari Al-Quran, apalagi dia hafal Al-Quran tersebut. Rasulullah SAW beliau bersabda, man qara al-Qur'ana wa ta'allamahu wa amila bihi ulbisa walidahu yawmal qiyamati tajan min nurin ضوءه مثل ضوء الشمس ويكسى والده حلتين لا يقوم لهما الدنيا فيقولان بما كسينا هذه فيقال بأخذ والدكما القرآن رواه الحاكم. Siapa yang membaca, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran, maka dipakaikanlah kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat mahkota dari cahaya yang sinarnya bagaikan sinar matahari, dan dikenakan kepada mereka berdua perhiasan yang nilainya tidak tertandingi oleh dunia. Keduanya pun bertanya, mengapa dipakaikan kepada kami semua ini? Dijawab, karena anakmu telah menghafal Al-Quran. Menghafal dan mengamalkan Al-Quran, istiqamah di atas perintah-perintah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ini ya keutamaan anak-anak yang menjadi hafidul Quran, penghafal Al-Quran. Al-Quran akan memberi syafaat kepada ahlinya di akhirat. Rasulullah SAW beliau bersabda, Iqra Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para ahlinya. Rawahu Muslim. Jadi pemberi syafaat itu banyak, salah satunya adalah Al-Quran yang kita baca, yang kita amalkan, teman-teman. Rasulullah SAW juga bersabda, As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yawmal qiyamah. Rawahu Ahmad wal Hakim. Puasa dan Al-Quran keduanya akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Ini dalam riwayat lain, itu puasa yang kita kerjakan dan Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat untuk kita insyaAllah di hari kiamat. Kemudian orang-orang yang mengumpulkan ada majlis Al-Quran, teman-teman ya. Di situ dibaca Al-Quran, lalu dikaji ya. Bukan seperti amalan yang mengkhususkan ayat tertentu pada hari tertentu yang menganggap di situ ada keutamaan ya, seperti baca Yasin ya pada hari ketiga, pertama dan seterusnya, dan ini tidak ada sunnahnya. Namun yang benar itu adalah lakukan di masjid atau di rumah, yang mana mereka mentadaburi isi Al-Quran bersama-sama ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fima indahu. Rawahu Abu Dawud. Tidaklah suatu kaum ya berkumpul di salah satu rumah Allah yang mana mereka membaca kitabullah lalu mengkajinya, mentadaburinya, isinya untuk kehidupan dirinya, melainkan mereka akan dilimpahkan ketenangan, dicurahi rahmat, dinaungi para malaikat. Malaikat pun akan hadir di majlis itu. Salah satunya adalah yang membahas tentang isi Al-Quran sesuai dengan pemahaman salafus saleh, dan disanjung oleh Allah di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Kemudian terkait adab membaca Al-Quran, Ibnu Katsir menyebutkan beberapa adab membaca Al-Quran. Di antaranya hendaklah tidak menyentuh Al-Quran atau membacanya kecuali dalam keadaan suci. Kalau ada siwak maka dipakai ya sebelum membaca atau gosok gigi. Kemudian mengenakan pakaian yang terbaik, menghadap kiblat jika memungkinkan,
berhenti membaca jika menguap, tidak memotong bacaan dengan suatu perkataan kecuali memang ada keperluan. Pikiran harus konsentrasi. Ketika melalui ayat yang berisi janji, sebuah kenikmatan ya, lalu berhenti sejenak untuk mohon kepada Allah mendapatkan keutamaan tersebut. Ketika melihat ayat yang berisi ancaman seperti masuk neraka kan, berhenti untuk mohon kepada Allah agar dijauhkan dari ancaman tersebut. Dan ketika melihat ayat yang berisi, kemudian tidak meletakkan ayat Al-Quran tercerai-berai, lalu hendaklah meletakkan Al-Quran itu tempat yang layak, yang benar, dan tidak ditimpa dengan benda-benda lain atau buku-buku yang di situ seperti buku umum ya, IPA atau yang lainnya. Itu tidak baik. Jadi Al-Quran harus diletakkan di atas. Tidak saling mengeraskan jika ada beberapa orang yang baca Al-Quran. Jadi ketika baca Al-Quran itu masing-masing cukup ya, dia saja yang mendengar atau orang sebelahnya tanpa saling teriak-teriak meninggikan suara. Kemudian tidak membaca di dalam pasar dan tempat-tempat hiburan, dihindari ya, karena kebanyakan mereka ini tidak mendengar. Jadi ayat Quran itu tujuannya ketika dibacakan memang tujuannya agar selain itu dirinya, yang lain juga bisa mendengar apa yang dia baca. Makanya alasannya adalah kenapa dilarang di pasar dan tempat-tempat hiburan, karena mereka memang tersibukkan dengan kegiatan mereka. Allahu a'lam. Kemudian bagaimana sebaiknya baca Quran? Anas bin Malik radhiyallahu anhu ditanya tentang baca Nabi SAW, maka beliau menjawab, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu membaca dengan perlahan sesuai dengan panjang pendeknya. Jika beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, beliau memanjangkan Bismillah, memanjangkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, riwayat Bukhari. Pelipat gandaan bacaan, pahala bacaan. Setiap orang yang membaca Al-Quran dengan ikhlas lillah, maka dia akan mendapatkan pahala. Jadi harus lillah teman-teman, sesuai dengan kaedah. Bahkan pahala ini dilipat gandakan dan semakin besar jika disertai dengan konsentrasi, penghayatan dan pemahaman terhadap ayat yang dibaca. Satu huruf bisa dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Itu keutamaan dalam membaca Al-Quran, minus 10 bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Jumlah ayat yang dibaca dalam sehari semalam, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim biasanya menentukan sejumlah ayat Al-Quran untuk mereka sendiri supaya dibaca setiap hari. Tidak seorang pun dari mereka yang selalu menghatamkan Al-Quran kurang dari 7 hari. Bahkan ada yang melarang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari ya. Ini semakin semangat yang membaca Al-Quran teman-teman yang membaca dalam tadabbur Al-Quran. Adapun kita dilema saat ini jarang sekali buka Al-Quran. Semoga kedepannya bisa kita perbaiki ya. Maka berusaha dengan sungguh-sungguh wahai saudaraku yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla untuk memanfaatkan waktu yang ada membaca Al-Quran. Tentukan target bacaan harian Anda ya. Dan janganlah Anda tinggalkan bagaimanapun kondisi Anda. Usahakan usaha itu ada membaca Al-Quran. Walaupun sedikit tapi istiqomah. Ya, terus menerus lebih baik daripada sekali dulu banyak ya, nanti bosan ya. Tidak konsisten, itu tidak baik. Karena jika terlalaikan atau ketiduran, maka usahakan besok diganti. Misal hari ini biasanya 1 halaman, besok 1 halaman, ternyata hari ini tidak baca, usahakan besoknya 2 halaman ya. Itu bentuk kesungguhan dalam diri ya, menjaga keistiqomahan. Dan tertinggal karena terlupa atau ketiduran, tetap akan dapat pahala karena dia sudah menjadikan itu kebiasaan baiknya. Rasulullah SAW beliau bersabda, man nama an hizbihi aw an syai'in minhu fa qara'ahu fima baina salatil fajr wa salatil zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail, rawahu Muslim. Siapa yang tertidur dari melaksanakan bacaan Al-Qur'annya atau sebagiannya lalu dia membacanya pada waktu antara salat subuh dan salat zuhur,
maka dicatat baginya pahala seakan-akan dia telah bacanya di malam hari. Ya, jadi janganlah memboikot Al-Quran, ya, meninggalkan baca Al-Quran atau melupakan dengan cara apapun. Berusahalah untuk meluangkan baca Al-Quran, memahami maknanya, mengamalkan dan berobat dengan Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah obat untuk penyakit di hati dan memberikan hidayah, petunjuk untuk kehidupan kita. Semoga ini bisa kita renungi dan kita amalkan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.